Halo, salam jumpa. Nama saya Joko Christian. Saya adalah salah satu dosen pengajar bahasa pemrograman dasar pada Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal dan mempelajari bahasa pemrograman bahasa C menggunakan salah satu editor yang akan saya gunakan di sini adalah Dev C++ versi 5.11. Sebagai pengantar bagi rekan-rekan baru yang baru saja memasuki semester pertama di Universitas Budi Luhur, saya harapkan video ini dan kumpulan video berikutnya bisa membantu teman-teman dalam memahami dan mendalami algoritma sebagai salah satu fondasi dalam kemampuan kalian nanti atau kompetensi kalian sebagai developer. Di sini saya sudah membuka sebuah program yang akan saya perkenalkan, namanya Dev C++. Di Dev C++ ini merupakan salah satu editor yang bisa digunakan untuk membantu kita mengetikkan source code bahasa C, lalu mengcompile-nya dan menguji coba programnya nanti. Ada banyak pilihan lain seperti Borland C, Turbo C, dan pilihan-pilihan lain yang juga pada tutorial sesudah ini merupakan ada contoh dengan Turbo C. Tapi kali ini saya akan fokus pada Dev C++. Jika kalian baru saja membuka, kalian akan dihadapkan pada layar blank, kosong, kemungkinan besar seperti ini, kosong saja gitu ya. Nah, di bagian atas ada menu. Kita tidak akan bahas satu persatu tentu saja, tapi beberapa yang penting adalah pada menu file ada pilihan New, Source File, atau file source yang baru, Open, simpan, yang ini belum aktifkan, belum ada yang disimpan, dan Save As. Dev C++ dapat mendukung multi-tab, sehingga seperti terlihat di layar, di sini saya bisa membuka banyak file sekaligus. Sehingga ada pilihan di sini untuk ditutup atau menutup semua. Ini yang saya baru buka, saya tutup misalnya. Close. Oke. Perlu diketahui Dev C++ hadir dalam dua varian, yaitu untuk versi 64-bit dan 32-bit. Jika Anda menginstal yang versi 64-bit, pilihan compilernya juga ada 64-bit dan 32-bit. Nah, versi mana yang cocok untuk Anda gunakan, itu sangat tergantung pada jenis prosesor yang digunakan pada komputer kalian. Di sini saya membuka control panel, ada sistem, dan saya melihat di sini bahwa prosesor saya bertipe 64-bit. Karena bertipe 64-bit, maka seyogyanya, cocoknya saya menggunakan versi yang 64-bit. Meskipun demikian, tidak ada kewajiban bahwa harus menggunakan 64-bit. 32-bit dapat berjalan pada prosesor 64-bit maupun pada prosesor 32-bit. Oke, itu hanya pengantar. Yang pasti kalau Anda menginstal versi 64-bit, prosesor Anda 32-bit, lalu Anda memilih compiler 64-bit, akan terjadi error nanti. Oke, di panel kiri ada panel project dan classes. Ini sebenarnya sangat membantu jika kalian sudah mulai memahami penggunaan dan pengembangan aplikasi sistem yang terdiri dari banyak file, banyak source file, tidak hanya satu. Tapi dalam mata kuliah kita baru pengenalan dasar, sehingga yang kita buat hanyalah satu file yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi belum ada project atau penggunaan classes di sini. Karena menu ini tidak saya gunakan, akan lebih nyaman kalau saya nonaktifkan. Pada menu view saya nonaktifkan. Sehingga panel ini hilang. Di bagian bawah ada beberapa panel tambahan yang menginformasikan status compiler, resource yang ada, compile log, debug, pencarian, dan menutup. Oke, di sini yang penting adalah compile log, karena kalau ada kesalahan eksekusi atau kesalahan sintak yang kita lakukan pada saat di-compile, yaitu proses perubahan file source code menjadi program executable, mengalami kegagalan atau kegangguan, maka errornya akan dimunculkan di sini. Pada layar juga sudah saya tampilkan contoh program C paling sederhana, 6 baris. Tepatnya ini hanya 5 baris karena ini ada spasi. Include standard I/O, standard input/output.header. Ini adalah library header yang diperlukan untuk mencetak atau mengambil, menerima inputan dari user.
Lalu setiap program C wajib memiliki fungsi main, fungsi utama yang akan dieksekusi. Di sini saya hanya memberikan satu perintah, yaitu printf atau cetak tulisan ini, halo dunia. Untuk setiap baris, eksekusinya diakhiri dengan titik koma. Tanpa titik koma akan terjadi error nanti karena dianggap barisnya belum diselesaikan. Sedangkan return 0 ini mengindikasikan bahwa program sudah selesai, kembalikan kepada kepada pemanggil nilai 0. Saat ini tidak perlu kalian pusingkan, ya anggap saja return 0 ini merupakan sebuah standar yang harus ada setiap kali kita menulis code program kita. Oke, saya akan eksekusi. Eksekusinya adalah dengan menu execute, compile. Terlihat di sini outputnya menunjukkan bahwa tidak ada error, tidak ada warning. Ini nama file outputnya, file exe yang bisa executable. Pilihan lain adalah saya mengeksekusi segera sesudah di-compile. Compile and run, F11. Ini adalah hasil eksekusinya. Terlihat bahwa hasil eksekusinya adalah mencetak tulisan halo dunia. Nah, jika kalian mau mengeksekusi ulang programnya tanpa mengcompile ulang, maka pilihlah run saja, F10 di sini. Maka tidak ada proses compile ulang. Tapi setiap kali ada perubahan pada source code Anda, sangat disarankan untuk mengcompile dulu, sehingga perubahan yang paling baru tercerminkan dalam program exe yang paling baru. Oke, demikianlah pengenalan pertama dari editor Dev C++. Semoga kalian menganggap video ini berguna dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.